Assalamualaikum, sahabat bediler, sahabat ngarit, putra bunda semuanya. Sekarang sahabat, saya masih menjadi sniper baper yang akan mengulas tentang hubungan antara Mas Iun dengan Bunda Fauzana. Banyak orang kemudian menganggap bahwa itu adalah settingan, itu gimmick, itu hanya sebagai menaikkan popularitas dan sebagainya kan. Tapi apakah benar sih mereka nggak serius? Coba kita kaji bersama-sama. Apakah mereka serius atau tidak? Kalau menurut saya pribadi, mereka serius. Apakah benar hubungan mereka itu hanya sebagai settingan? Apakah benar hubungan mereka sudah kandas? Apakah benar itu hanya gimmick? Ayo coba kita kaji dari beberapa konten-konten yang kemudian bisa kita simpulkan apakah itu memang sebuah gimmick, sebuah rekayasa dan sebagainya. Kemudian ada yang mengatakan itu hanya sebuah sinetron, gitu. Baik, kita mulai saja ya. Baik sahabat, secara akal memang kadang-kadang kita akan menganggap itu nggak mungkin, nggak mungkin. Kenapa? Karena Bunda itu dari Minang, sedangkan Mas Iun dari Jawa. Wah, itu jaraknya jauh. Sejauh apa ini masih dalam lingkup Indonesia? Kita ketahui ada beberapa orang Indonesia yang kemudian kawin dengan orang negeri dan sebagainya. Itu lebih jauh lagi kan kalau umpamanya kalian menganggap jarak yang jauh. Kemudian yang kedua, Mas Iyun hanya seorang anak kampung. Kemudian Bunda adalah seorang artis. Itu nggak mungkin. Ya secara akal memang kadang-kadang ya. Secara akal sepertinya nggak mungkin gitu. Secara akal nggak mungkin. Tapi sahabat, bisa saja memang terjadi hubungan mereka. Bisa benar-benar serius hubungan mereka. Dengan beberapa kajian konten yang mungkin saya akan urahkan. Salah satu contohnya kayak gini. Di awal-awal konten, coba saya tampilkan ya, ini. Kita bawa aja. Lah, ya kalau kamu tidak mau ninggalin sapi ya kita angkut sapinya sekarang. Kita bawa ke Padang. Lah sia-sia aku berjuang 6 tahun itu. Dari 1 ekor sapi, dari itu semuanya. Di awal-awal konten, mereka itu walaupun saling rayu, tapi garing sahabat. Gak dari hati kayaknya. Di awal-awal konten ya. Garing. Walaupun mereka saling rayu, saling lempar gombalan, tapi garing. Garing. Dibawa dengan senyum-senyum, ketawa-ketawa. Itu garing semuanya. Gitu. Kenapa? Karena memang gak berangkat dari hati. Tapi kalau umpamanya kita lihat di akhir-akhir konten mereka, seperti saat Bunda itu akan menayangkan single barunya, itu mereka sudah mulai menjaga perasaan masing-masing, saling malu dan sebagainya. Berarti dari tiktokan itu sudah mulai muncul benih-benih perasaan. Iya, dari tadi udah masuk dari tadi. Kangen loh. Kangen lama gak live. Ya. Iya. Kemudian sahabat, kalau umpamanya Anda berpikir ya, nggak mungkin lah Bunda itu suka kepada Mas Yun. Secara fisik Mas Yun itu apa sih keistimewaannya gitu. Secara fisik orangnya tipis. Orangnya kurus, kuyus, kemudian secara fisik memang mungkin dianggap sebagai cowok yang nggak menarik. Sedangkan Bunda seorang artis yang di sekitarnya banyak orang-orang di video klipnya juga yang ganteng-ganteng ya. Banyak bisa tertarik kepada itu. Gini sahabat ya, gini. Penampilan fisik itu bagi seseorang itu hanya bisa menarik di awal pertemuan saja. Ya, contohnya seperti kalian itu ketika ketemu dengan wanita yang cantik, pasti menarik. Ketika kalian itu bertemu dengan laki-laki yang ganteng, itu pasti menarik. Pasti akan, kok cantik, kok ganteng di awal pertemuan. Tapi lama-lama saat Anda itu bersama dengan mereka, kegantengan, kecantikan itu sudah tidak akan kita hitung. Yang akan kita hitung apa? Sikap dan sifat seseorangnya. Sikapnya seperti apa? Sifat karakternya seperti apa? Itu. Sifatnya baik, sifatnya baik enggak? Dan sikapnya dia kepada kita
Baik enggak? Kalau umpamanya seganteng apapun orang itu ternyata sifatnya itu urakan, sikap kepada kita kasar, pasti kita juga tidak akan menganggap dia ganteng lagi. Dan juga sama sahabat, kita melihat wanita yang cantik luar biasa, tapi kalau umpamanya kita sudah kenal lama, kecantikan itu gak akan dihitung. Yang akan kita lihat adalah sikap dan sifatnya. Sifatnya seperti apa sifatnya? Kalau umpamanya sifatnya, oh kok ternyata perempuan ini sifatnya seperti itu ya. Dan sikap dia ke kita seperti apa? Oh kok sikapnya kok seperti itu? Maka kecantikannya pasti pudar. Ya kan? Pasti pudar kecantikan itu. Begitupun saat kita itu kenal kepada orang-orang teman-teman kita di sekitar yang gak ganteng, gak cantik juga. Tapi lama kita berhubungan dengan mereka, kita kan gak melihat fisik mereka. Saat melihat sifat mereka baik, dan sikap mereka kepada kita baik, kita akan melihat kegantengan itu. Kita akan berteman terus. Begitupun dengan pasangan, sahabat. Gitu. Jadi, Mas Iyun dan Bunda, ini juga bisa terjadi semacam itu. Bunda kepada Mas Iyun, di awal-awal pertemuan, bisa saja memang, ya nggak ada ketertarikan memang. Cuma tiktokan biasa, kok banyak penontonnya, ya sudah kita lanjutkan gitu. Tapi lama-kelamaan ketika Bunda itu melihat Mas Iyun, yang orangnya itu humoris, selalu membuat Bunda tertawa. Kemudian juga orangnya bijak, kemudian juga orangnya itu menjaga ibadahnya, bahkan dia tidak henti-hentinya. Mas Iyun kadang-kadang mengingatkan Bunda untuk menjaga ibadah juga, padahal secara nominal dia anak kampung, dia lebih muda, tetapi walaupun dia anak kampung, kemudian juga usianya mungkin lebih muda, tapi dia dewasa. Dia kadang-kadang masih mengingatkan Bunda tentang ibadah, tentang istirahat, dan sebagainya. Dan juga sahabat, kita melihat dari harta, segi harta, apa sih yang kurang dari Mas Iyun gitu. Secara harta mungkin Bunda itu sebagai artis gitu, hartanya akan mudah dia dapatkan dari sponsor, dari undangan-undangan mentas, kemudian mungkin dari fan-nya juga gitu kan. Hartanya memang banyak. Tapi Mas Iyun, dia seorang pemuda yang semangat kerjanya luar biasa. Dia mengelola peternakannya sendiri, sehingga kemudian semakin dari satu sapi katanya dia, dari satu sapi kemudian sekarang menjadi banyak, berarti dia sukses dalam peternakan, dan sekarang tambah sukses lagi karena didukung oleh beberapa teman-teman di sekitarnya, seperti Mas Roni, kemudian Papi, itu didukung. Jadi semakin anggaplah ekonominya semakin mapan lah gitu. Didukung oleh sobat ngarit yang lain juga kan. Ekonominya semakin mapan. Jadi kalau bicara masalah ekonomi, bisa menjamin lah Mas Iyun itu. Bisa menjamin. Dari beberapa faktor ini, sahabat. Dari beberapa faktor ini. Bisa masuk akal. Jika Bunda itu bisa tertarik ke Mas Iyun. Gak ada yang gak masuk akal. Ini sudah masuk akal. Kita kan bicara tentang masuk akalnya. Kita gak bicara tentang takdir dulu lah. Tentang masuk akalnya dulu. Bisa masuk akal. Bunda ini tertarik kepada Mas Iyun. Tertarik. Dari sikapnya, sifatnya, kemudian etos kerjanya juga. Bisa. Bunda ini tidak akan melihat dari fisiknya. Enggak. Tapi melihat dari kebaikan orang tersebut. Gitu. Seperti yang telah saya katakan di awal, fisik itu kita hanya nilai di awal pertemuan. Selanjutnya fisik itu tidak akan kita nilai lagi. Jadi yang akan kita nilai adalah sifat dan sikap seseorang itu. Gitu. Sekarang itu banyak yang kemudian berkomentar hubungan mereka sudah kandas dikarenakan mereka sudah tidak live lagi. Kalau menurut saya memang keputusan yang tepat mereka tidak live kalau memang mereka serius. Beda kalau umpamanya mereka nggak serius. Jadi dipertontonkan saja hubungan mereka itu. Tapi kalau mereka serius mendingan nggak live. Kenapa? Karena itu privasi mereka. Jangan sampai privasi itu terganggu. Jangan sampai hubungan mereka itu terganggu oleh orang lain. Jika hubungan mereka itu kandas gara-gara gangguan yang lain gimana kan gitu. Mendingan jaga privasinya. Yang bisa ikut campur dalam hubungan mereka hanya orang-orang terdekat mereka. Baik keluarga ataupun orang-orang yang terdekat. Seperti itu. Yang bisa ikut campur. Jadi masuk akal kalau umpamanya mereka harus menghentikan live-nya.
Walaupun ya banyak yang kecewa, fan-fannya kecewa. Saya pengen melihat tiktokannya yang lucu, yang romantis, biar bisa ketawa-ketawa lagi. Ya, kita jangan egois lah. Kita jangan egois. Ya saya juga itu pengen melihat lagi. Masih kurang loh. Bahkan beberapa tiktokan mereka itu sering saya ulang-ulang, saya masih suka. Apalagi umpamanya ada tiktokan yang baru kan pasti lebih menarik lagi gitu. Tapi kita hargai juga mereka. Kalau hubungan mereka serius, sepantasnya memang privasi saja. Agar tidak banyak gangguan, baik dari orang-orang luar. Apalagi orang-orang yang memang hanya bisanya mengejek ya. Bisanya mengejek, memberikan saran, memberikan apa, nggak pernah bisa membantu. Gitu. Bantuannya berupa apa? Apakah bantuan finansial, apakah bantuan tepuk tangan dan sebagainya sudah cukup bagi dia? Itu nggak cukup, sahabat. Bagi hubungan berdua ini yang bisa dibantu apa? Ya, kasih support saja. Kasih support, tetap semangat gitu saja. Sisanya itu harta, kemudian apalagi hujatan, nggak akan membantu juga. Bahkan itu merongrong hubungan mereka. Mereka biarkanlah. Kalau memang hubungan mereka serius, lebih baik memang dijalani secara privasi, gitu. Secara privasi. Jangan sampai banyak orang yang ikut campur dalam hubungan itu. Dan juga sahabat, ini yang jadi korban kebanyakan ini orang-orang yang tidak percaya kepada Bunda Fauzana. Karena banyak orang yang pikirannya seperti ini. Sepertinya Bunda ini hanya main-main, kemudian mereka membuat kelompok, grup pendukung Mas Yun, sampai besar pendukungnya. Dan Bunda nggak ada pendukungnya, seakan-akan nggak ada pendukungnya. Sehingga Bunda itu diserang. Kalau umpamanya hanya memberikan harapan palsu, kasihan Mas Yun, kalau umpamanya kasihan, dan sebagainya ya. Padahal, walaupun gimmick sekalipun, Mas Yun itu juga mendapatkan keuntungan dari gimmick itu. Dia semakin terkenal, kemudian semakin sukses dengan beberapa usahanya. Walaupun gimmick, Mas Yun masih terbantu dengan viralnya konten mereka, walaupun gimmick. Tapi, saya sendiri itu menganggap ini nggak gimmick sih. Ini nggak gimmick. Ini memang murni serius. Kalau sekarang sudah murni serius. Kalau dulu memang masih gimmick mungkin. Di awal-awal kontenan masih gimmick saja. Karena sepertinya masih garing saja tiktokan mereka. Nggak menggunakan perasaan. Tapi saat mereka harus menggunakan perasaan, maka malu kalau harus dipublikasikan kepada banyak orang kan. Secara logika semacam itu, maka memang selayangnya nggak diposting. Gitu. Dan apakah Bunda itu serius? Dari beberapa obrolannya, dari yang saya tangkap itu memang serius, sahabat. Dia sering voice duluan, tanya kabar, bahkan dia kemudian oleh Mas Roni ditegur kenapa kok Bunda marah-marah saat Mas Iyun itu tidak menjawab chatannya dan sebagainya. Dan juga Bunda dengan polosnya juga kadang-kadang terlontar dalam tiktokan dia bahwa dia me-WA dan sebagainya. Dan juga, kemudian saat Memestio bertanya apakah dia tetap selalu menelpon Mas Yun, dijawab juga iya gitu. Dan seterusnya. Dan apakah Bunda itu tidak ada perjuangan dalam mencintai Mas Yun? Selanjutnya, kita lihat dari sisinya ini. Ini analisa saya ya. Kalau lihat tiktokan yang terjadi, sahabat, Bunda ini semakin ke belakang itu, bahasanya semakin mendok bahasa Jawa, atau dialek Jawa lah. Bahasanya itu mendok dialek Jawa. Ingat sahabat, negara kita kan sangat luas dengan beberapa bahasa-bahasa daerah yang ada di dalamnya kemudian. Dan ketika berbahasa Indonesia, kadang-kadang memang logat daerah itu masih kental. Seperti Mas Iyun sebagai orang Jawa, maka dialek bahasa Indonesia tentu saja berbeda dengan saya sebagai orang Madura, itu tentu saja akan berbeda dialeknya. Dialeknya berbeda. Kemudian orang Bali, orang Sunda, orang Padang, orang Batak, orang Jakarta, orang Betawi, itu bahasa Indonesianya itu menggunakan dialek yang berbeda. Dan untuk merubah dialek ini agak sulit, sahabat, memang sulit. Bahkan ya, seperti Hotman Paris saja, Hotman Paris itu kan orang Batak ya, kalau nggak keliru orang Batak ya. Itu ada di ibu kota Jakarta, yang mana di sana itu tentu saja dialeknya itu sudah agak flat, nggak mendok-mendok, nggak
terlunjak-lunjak bahasanya kan. Itu flat bahasanya, itu datar bahasa Indonesianya, ya halus, dianggap halus lah bahasa Indonesianya. Hotman Paris itu sudah bertahun-tahun ada di ibu kota Jakarta, dan dialek bahasanya masih kental terhadap bahasa mana, bahasa Bataknya gitu. Seperti Mahfud MD, Bapak Mahfud MD juga gitu. Dia orang Madura, sudah lama ada di ibu kota Jakarta, tapi dialek bahasa Maduranya masih kental. Jadi untuk merubah dialek ini sulit memang, sahabat. Sulit ya. Jangan menganggap itu hanya gimmick Bunda itu kemudian berdialek bahasa Jawa mendok gitu. Karena itu adalah suatu perjuangan dari Bunda untuk menyesuaikan saat dia ngobrol dengan Mas Iyun. Saat Mas Iyun menggunakan mendok bahasa Jawa, maka Bunda yang mengalah untuk juga mengikuti mendok bahasa Jawa. Tidak memaksa Mas Yun untuk berdialek ala dia, enggak. Gitu. Dialek-dialeknya sudah mendok bahasa Jawa gitu. Luar biasa, itu perjuangan, benar-benar perjuangan. Coba kalian lah yang memang dari suku-suku daerah-daerah lain ya, untuk menggunakan dialek suku lain, itu mungkin cuma 1 kata 2 kata yang bisa. Tapi untuk bicara selanjutnya itu agak sulit. Kecuali kita biasakan gitu. Baru kita bisa berubah pelafatan dialek ini menggunakan bahasa daerah-daerah tertentu gitu. Memang luar biasa. Jadi itu adalah beberapa fakta yang bisa saya kaji, sahabat, bahwa hubungan mereka memang benar-benar serius. Apalagi kemudian klarifikasi Mas Yun di video akhir-akhir ini ya, bahwa memang apa sih tujuan mereka itu menghentikan live-nya, karena memang menjaga privasi. Tuhan ke aku kan, setelah itu contohnya kalau anak-anak ini maksa tetap aku live sama Bunda ya, contoh kecil kemarin kan ada yang lihatin cincin gini, akunnya mau hilang. Iya. Kalau nanti dilanjutin bahaya, malah cinta kita berdua malah bisa putus karena teman-teman loh, bukan teman-teman, mungkin ya domisilinya yang orangnya nggak suka sama hubungan kita gitu loh. Iya. Kemudian sahabat, Mas Iyun itu kemudian mengambil langkah untuk menjadi perwakilan dari hubungan mereka yang masih selalu muncul di TikTok untuk mengklarifikasi hubungan mereka. Sedangkan Bunda itu kemudian tidak live lagi. Kenapa? Karena dia seorang wanita, sahabat. Setiap ada hujatan, cacian dan sebagainya, tentu nggak siap, nggak mampu. Jangankan sampai Bunda ya, saya laki-laki nih, sahabat, saat melihat komentar teman-teman sekalian itu di laman komentar sangat kasar, saya itu terlunjak emosi saya juga gitu. Apalagi seorang wanita, tentu saja sangat berat. Maka Bunda itu kemudian menghentikan live-nya karena nggak mampu mendengar hujatan dan ejekan dari para haternya, nggak mampu, sehingga dia menghentikan. Kemudian Mas Iyun sebagai orang yang masih anak-anak, mewakili hubungan mereka. Dia menunjukkan bahwa dia walaupun masih anak-anak, tapi sikapnya dewasa. Biarlah ejekan, hujatan, dia terima dengan baik gitu. Dan dia sudah membuktikannya, sahabat, sebagai orang yang tegar gitu. Kalian tahu kan, Papah Gedang. Papah Gedang itu, sahabat, artinya adalah pelepah pisang. Yang saya juga tahu dari obrolan TikTokan mereka gitu, dari ketika Bunda Fauzana itu bertanya tentang arti ataupun menanyakan tentang Papah Gedang, kok mau Mas Iyun itu menggunakan istilah Papah Gedang, kok mau katanya. Kemudian Mas Iyun itu menjelaskan, ya nggak apa-apa, dan dia jelaskan dengan bijak gitu kan. Ini cuplikannya kan. Kok panggilannya Papah Gedang? Lu aku nanyakan sama teman-temanku yang di Jawa, dibilangnya itu pelepah pisang, bukan untuk panggilan papa. Ya pelepah pisang itu Papah Gedang. Terus kenapa kamu bilang pengen dipanggil Papah Gedang? Terus berarti ndak ada artinya? Ada. Ingat, pisang itu hanya berbuah 1 kali. Berarti Jadi nggak bisa. Jadi tidak ada alasan untuk yang kembali lagi jika 1 kali itu salah, tidak bisa kembali lagi. Jadi luar biasa, sahabat gitu. Papah pisang itu kan pelepah gedang atau pelepah pisang itu kan seakan-akan sebuah hujatan untuk Mas Iyun itu. Hujatan bahwa dia kurus, langsing,
tinggi atau panjang, persis seperti pelepah pisang. Ini kan hujatan gitu. Tapi dia terima hujatan itu. Hujatan-hujatan yang dia dapatkan, dia gunakan sebagai pupuk untuk membangkitkan semangat agar dia lebih giat bekerja hingga dia berhasil seperti sekarang. Hujatan itu. Jadi sekarang dia muncul di beberapa TikTokan, dia mengklarifikasi dan sebagainya. Biar beberapa hater-haternya menghujat, dia terima dengan baik. Biar jadi pupuk bagi dia gitu. Jadi pupuk terus. Sama dengan Papa Gedang. Nyatanya, walaupun Papa Gedang itu kalau secara harfiah adalah sebuah hujatan, gitu. Sebuah hujatan, bukan sebuah sanjungan kepada Mas Yun. Tapi nyatanya sekarang Papa Gedang itu menjadi maskot bagi dia bahkan. Menjadi maskot bagi dia gitu. Dan juga sahabat, saat Mas Yun itu mengertikan Papa Gedang dengan arti yang positif, akhirnya bukan jadi hujatan. Karena semuanya ini sahabat, hujatan-hujatan yang ada di sekitar kita ini, itu nggak akan menjadi hujatan apabila kita artikan dengan positif. Salah satu contoh seperti ini. Apabila ada orang yang menghujat seperti kotoran hewan, seperti asu atau anjing gitu kan, kita marah dan sebagainya. Padahal kalau mamanya kita artikan secara positif, maka bermakna baik loh. Kotoran hewan, kamu seperti kotoran hewan, seperti apa ya, seperti latong mamanya kan. Tapi kalau mamanya kita artikan secara positif, itu artinya baik. Kenapa? Karena kotoran hewan itu saat menjadi pupuk kandang, itu akan berguna bagi banyak tumbuhan, bermanfaat bagi banyak tumbuhan. Saat kita dihujat menjadi hewan sekelas anjing mamanya, kita ketahui kalau mamanya kita artikan positif, anjing itu hewan yang sangat setia, lucu, kemudian juga cerdas gitu. Kalau kita artikan positif. Tapi kalau umpamanya kita artikan negatif, ya pasti kita marah. Mudah marah kalau umpamanya hujatan-hujatan itu kita artikan secara negatif. Bahkan itu, kalau kita artikan secara positif, kan itu menjadi pupuk kita untuk tambah semangat membuktikan bahwa kita lebih dari sekedar hujatan itu. Dan itu telah dibuktikan oleh Mas Yun sendiri. Apa nggak baper Bunda Fauzana kepada Mas Yun dengan melihat karakternya, sifatnya, dan sebagainya yang sangat-sangat dewasa di usianya yang masih muda. Jadi bisa masuk akal jika Bunda Fauzana bisa jatuh cinta kepada Mas Yun secara asli. Ya kan? Gitu. Mungkin itu saja sahabat obrolan kita kali ini ya. Mudah-mudahan daripada kita menghujat, kita membenci, kita berprasangka negatif yang membuat kita juga bingung memikirkannya, lebih baik kita berpikir positif dan kita nikmati saja sambil ketawa-ketawa dan sebagainya, tanpa harus mencampuri hubungan mereka. Kita nikmati saja TikTokan mereka yang masih tersisa dan berita-berita mereka yang mungkin membuat kita senyum-senyum sendiri. Bagi orang tua seperti saya akan mengingat masa lalu kita. Bagi anak muda mungkin akan bersemangat lagi untuk membuktikan dirinya lebih baik agar mendapatkan pasangan yang baik, gitu kan? Oke, semoga ini bermanfaat sahabat. Kita akan kaji lagi di lain hari dengan beberapa ulasan yang berbeda, dan saya pengen mengkaji beberapa falsafah dari hubungan mereka. Oke, mohon dukungannya, tetap di like, di subscribe, dan mudah-mudahan saya tetap semangat untuk memberikan konten edukasi atau konten positif lah ya, positif ya. Kalau edukasi ini bukan edukasi sih. Semoga saya tetap bisa menunjukkan konten-konten positif tentang fenomena sosial yang ada di sekitar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.